Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami kelompok 11 akan menanyakan PPT yang berjudul Pengaruh Jenis Pemberian Pakan dan Kelompok Naungan Terhadap Pertumbuhan Berat Badan Ikan Lele Dumbu. Next. Di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Melina Estriana Suci dengan NIM akhir 029, Dinda Nabila Khotib dengan NIM akhir 031, Anissa Laila Azhar dengan NIM akhir 068, dan saya sendiri, Angga Kusuma dengan NIM akhir 076. Latar belakang. Ikan merupakan sumber pangan hewan yang sudah tidak asing lagi di masyarakat Indonesia. Ikan merupakan bahan pangan sumber protein hewani yang relatif lebih murah dibandingkan dengan sumber protein hewani lainnya. Salah satu ikan yang sering dikonsumsi di Indonesia, sekaligus sebagai usaha budidaya yang memiliki nilai jual ekonomi, adalah lele dumbu. Dalam pertumbuhannya, lele dumbu membutuhkan nutrisi dari pakan. Berdasarkan tingkat kebutuhannya, pakan dibagi menjadi dua bagian, yaitu pakan utama dan pakan tambahan. Pakan utama adalah pakan yang sering digunakan oleh para peternak lele sebagai pakan lele sehari-hari, contohnya yaitu cacing tanah. Sementara pakan tambahan adalah pakan yang digunakan oleh peternak lele sebagai pengganti dari pakan utama lele, contohnya tepung ikan atau tepung tulang. Pakan untuk lele dumbu ini diharapkan dapat meningkatkan berat badan lele menjadi lebih baik lagi supaya meningkatkan harga jual ekonomis yang tinggi. Lele yang memiliki berat cukup besar merupakan hasil yang diinginkan oleh peternak lele. Next. Rumusan masalah. Di sini kami ada 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana karakteristik data pada pertumbuhan berat ikan lele dumbu dengan pemberian pakan yang berbeda. Yang kedua, bagaimana hasil uji rak dan uji lanjutan dari data pertumbuhan berat badan lele dumbu. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh dari 4 perlakuan pemberian pakan yang berbeda terhadap pertumbuhan berat badan lele dumbu. Next. Tinjauan pustaka. Yang pertama itu menurut Cahyono 2001, pakan merupakan unsur yang sangat dibutuhkan oleh lele dalam memenuhi standar gizi. Pakan yang baik memiliki komponen gizi yang lengkap seperti protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Protein alternatif yang dapat dijadikan sebagai sumber protein adalah limbah ayam berupa usus, tulang, dan kulit. Sedangkan ampas tahu merupakan limbah dari produksi tahu. Ampas tahu dapat digunakan sebagai bahan baku pakan lele karena mengandung karbohidrat dan protein. Next. Metode sumber data. Data yang kami gunakan dalam makalah ini berasal dari data sekunder yang bersumber dari skripsi yang berjudul Pengaruh Jenis Pakan Usus Ayam dan Ampas Tahu terhadap Pertumbuhan Lele Dumbu Sumbangsih pada materi pertumbuhan dan perkembangan pada mata pelajaran biologi kelas 8 SMP MTS yang ditulis oleh Meisy Ramalia, mahasiswa UIN Ratih Fateh Palembang. Variabel dari penelitian yang digunakan oleh penulis skripsi adalah pertumbuhan berat badan ikan lele dumbu yang diberi pakan berbeda dengan satuan gram dan skala yang digunakan yaitu skala rasio. Yaitu yang pertama A0 pelet 100%, A1 usus ayam 100%, A2 ampas tahu 100% dan A3 gabungan dari keduanya yaitu usus ayam 50% dan ampas tahu 50%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Melina. Nah, ini adalah tabel rata-rata pertumbuhan berat badan ikan lele dumbo dalam satuan gram. Ini dibagi menjadi 4 kelompok, K1, K2, K3, K4. Kemudian diberi 4 perlakuan, A0 yaitu pakan berupa pelet 100%, kemudian A1 usus ayam 100%, A2 ampas tahu 100%, dan A3 ampas tahu 50% dan usus ayam 50%. Next. Kemudian dilakukan pengujian rak. Untuk hipotesisnya ada 2. Yang pertama, hipotesis untuk menguji pengaruh perlakuan yaitu H0-nya tau I sama dengan 0, yang artinya perlakuan tidak berpengaruh terhadap respon. Kemudian H1-nya paling sedikit ada 1I, di mana tau I tidak sama dengan 0. Lalu untuk hipotesis yang menguji pengaruh pengelompokannya, H0 sama dengan beta C sama dengan 0, yang berarti pengelompokan tidak berpengaruh terhadap respon. Dan H1-nya paling sedikit ada 1C, di mana beta C tidak sama dengan 0. Dan untuk kriteria pengujiannya, H0 ditolak jika nilai signifikansinya kurang dari alfa 5%.
Nah, ini adalah tabel hasil pengujian rakyatnya. Berdasarkan tabel tersebut, nilai signifikansi perlakuannya sama dengan 0,000 sehingga keputusannya adalah menolak H0, yang berarti setidaknya ada satu perbedaan jenis pakan yang dapat mempengaruhi rata-rata pertumbuhan berat badan ikan lele. Kemudian untuk nilai signifikansi kelompoknya yaitu 0,549, di mana ini lebih besar dari alfa 5%, sehingga keputusannya adalah terima H0 yang berarti perbedaan kelompok tidak mempengaruhi rata-rata pertumbuhan berat badan ikan lele dumbo. Next. Nah, untuk hasil hipotesis yang pada pengujian rak sendiri baru bisa diterima jika memenuhi asumsi residual, yaitu residual berdistribusi normal dengan rata-rata 0. Untuk itu, kita melakukan pengujian terhadap residualnya terlebih dahulu. Next. Yang pertama yaitu uji kenormalan residual. Untuk hipotesis pengujiannya adalah H0 yang residualnya berdistribusi normal dan H1 residualnya tidak berdistribusi normal. Kriteria pengujiannya H0 ditolak jika nilai signifikansinya kurang dari alfa 5%. Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan bahwa nilai signifikansinya sama dengan 0,606 menghasilkan keputusan terima H0. Sehingga kesimpulannya berarti bahwa residual data tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa. Baik, kemudian ada uji min residual. Dalam uji residual ini hipotesis ujinya yaitu H0 mu sama dengan 0 atau rata-rata residual sama dengan 0 dan H alternatifnya mu tidak sama dengan 0 atau rata-rata residual tidak sama dengan 0. Dengan kriteria pengujian, H0 akan ditolak jika signifikansinya tidak sama dengan 1. Terlihat pada tabel pengujian one sample test, signifikansinya adalah sama dengan 1. Hal itu menghasilkan keputusan bahwa nilai signifikansi sama dengan 1, keputusannya yaitu H0 diterima. Sehingga kesimpulannya yaitu bahwa rata-rata residual sama dengan 0. Next, kemudian uji homogenitas residual. Uji homogenitas residual ini digunakan juga untuk memenuhi asumsi dalam pengujian RAK. Yang hipotesis ujinya yaitu H0 residual memiliki variansi homogen, kemudian H alternatifnya residual memiliki variansi yang heterogen. Dengan kriteria pengujian, H0 akan ditolak jika signifikansi kurang dari alfa 5% atau 0,05. Terlihat pada tabel test of homogeneity of variance, terlihat bahwa signifikansi dari residualnya yaitu 0,344. Hal ini menunjukkan bahwa keputusannya yaitu menerima H0 karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa residual memiliki variansi yang homogen. Kemudian pengujian pembanding berganda. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui respon pada perlakuan yang berbeda. Uji yang digunakan pada uji pembanding berganda adalah uji Duncan. Pada uji Duncan terlihat bahwa terdapat 3 subset baru, yaitu subset 1, subset 2, dan subset 3. Dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada perlakuan A3 dengan A2 yang terletak pada subset kedua. Sedangkan perlakuan A0 dan A1 masing-masing berbeda signifikan dengan yang lainnya, yang masing-masing terletak pada subset ke-1 dan A0 untuk A0 dan subset ketiga untuk A1. Berdasarkan tabel tersebut juga dapat disimpulkan bahwa perlakuan A1 menghasilkan rata-rata pertumbuhan berat badan lele dumbo yang paling besar, sehingga perlakuan A1 merupakan perlakuan yang paling disarankan dengan komposisi pakan usus 100%. Next. Kemudian efisiensi relatif. Pengujian efisiensi relatif ini digunakan untuk mengetahui apakah pengujian menggunakan rancangan acak kelompok ini lebih efisien atau tidak jika dibandingkan dengan rancangan acak lengkap. Dengan perhitungan seperti pada PPT tersebut dihasilkan nilai ER-nya sebesar 0,9615.
Dari perhitungan tersebut, nilai efisiensi relatif kurang dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa pengujian dengan RAK tidak cukup efektif untuk menurunkan galat percobaan. Demo menggunakan SPSS dalam pengujian RAK ini akan didemokan oleh Dinda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan proses pengujian pada program SPSS. Pertama, pada variabel view, kita tentukan dulu berat. Di sini nanti akan dimunculkan berat dari berat tubuh rata-rata Lili Dumbo. Lalu ada perlakuan. Di perlakuan, pada value-nya, kita menggunakan value 0 untuk label A0 atau perlakuan A0, 1 untuk perlakuan A1, 2 untuk perlakuan A2, 3 untuk perlakuan A3. Selanjutnya pada kelompok, kita menggunakan value 1 untuk kelompok 1, 2 untuk kelompok 2, 3 untuk kelompok 3, dan 4 untuk kelompok 4. Selanjutnya pada data view akan tampil data yang kami miliki seperti berikut. Pada berat ini terdapat data dari rata-rata berat badan Lili Dumbo, lalu perlakuan yang diberikan, dan kelompok pada Lili Dumbo. Selanjutnya, kita akan menguji rancangan acak kelompok. Pertama, kita klik Analyze, lalu General Linear Model, Univariate. Kita masukkan berat pada kolom Dependent Variable, perlakuan dan kelompok pada kolom Fixed Vector. Selanjutnya kita klik Model. Kita pilih Custom. Lalu kita klik Continue. Selanjutnya kita klik OK. Ya, di sini muncul tabel test of between subject effect. Dari sini didapatkan signifikan dari perlakuan dan juga kelompok. Selanjutnya, kita akan menguji uji pembanding berganda. Uji pembanding berganda di sini digunakan untuk mengetahui respon pada perlakuan mana yang berbeda. Pada uji ini kita digunakan sebagai uji lanjutan. Kita menggunakan uji Duncan. Langkah-langkahnya adalah pertama kita klik Analyze, lalu General Linear Model. Selanjutnya kita pilih Univariate. Tetap kita menggunakan dependent berat dan fixed vector perlakuan. Selanjutnya pada kolom post hoc, kita masukkan perlakuan pada kolom post hoc test form. Kita pilih uji Duncan, klik Continue, lalu OK. Berikut adalah hasil dari uji Duncan yang kita dapatkan. Di sini terdapat subset dari setiap perlakuan. Nah, di sini terdapat perlakuan A1 sebagai perlakuan paling disarankan dengan rata-rata yang paling besar. Selanjutnya kita akan menguji residual. Nah, residual di sini kenapa diperlukan kita menguji residual? Karena untuk memenuhi asumsi apakah hipotesis dari pengujian RAK ini dapat diterima atau tidak. Yang pertama, kita harus memunculkan residualnya terlebih dahulu. Cara memunculkan residualnya adalah kita klik Analyze, General Linear Model, Univariate, tetap masih sama. Lalu pada kolom Save, kita pilih Unstandardized. Continue, lalu OK. Ini bisa di-close. Nah, di sini akan muncul kolom residual. Selanjutnya, untuk menentukan apakah RAK ini, hipotesis RAK ini dapat diterima atau tidak, kita harus menguji asumsi pada residual, yaitu residual berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan homogenitas variansnya adalah homogen. Jadi ketiga asumsi itu harus dipenuhi terlebih dahulu. Pertama, kita akan menguji kenormalan dari residualnya. Pertama kita klik Analyze, kita gunakan non-parametric test dengan one sample
Kolmogorov-Smirnov. Kita masukkan residual pada tes variabel list, tes distributionnya normal, lalu klik OK. Maka akan muncul tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test. Di sini bisa dilihat bahwa signifikansi dari kenormalan dari residual adalah 0,606, jadi dapat disimpulkan bahwa residual ini berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan menguji asumsi yang kedua, yaitu rata-rata dari residualnya sama dengan 0. Pertama kita klik Analyze, lalu kita pilih Compare Means, One Sample T. Sini kita masukkan residual pada kolom tes variabelnya, lalu klik OK. Nah, dapat dilihat di sini, signifikan to-tail-nya adalah sama dengan 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata dari residualnya sama dengan 0. Selanjutnya kita akan menguji homogenitas dari residualnya. Kita klik Analyze, Compare Means, One Way ANOVA, masukkan residual pada kolom dependent list dan perlakuan pada kolom vektor. Lalu post hoc-nya kita gunakan Duncan. Lalu di option, kita klik Homogeneity of Variance. Continue, dan klik OK. Nah, di sini muncul signifikan 0,344. Ini membuktikan bahwa residual bersifat homogen. Karena ketiga asumsi itu telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis dari uji RAK dapat diterima. Selanjutnya kami akan menyampaikan kesimpulan dari pemaparan kami. Baik, dari uji yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, ada setidaknya satu perbedaan jenis pakan yang dapat mempengaruhi rata-rata respon, tetapi perbedaan kelompok tidak mempengaruhi. Kemudian, uji residual memenuhi asumsi residual yang dibutuhkan dalam rancangan acak kelompok. Kemudian, yang ketiga, perlakuan A3 pengaruhnya sama dengan perlakuan A2, sedangkan perlakuan A1 pengaruhnya paling besar, sehingga perlakuan A1 adalah perlakuan yang sangat disarankan. Kemudian RAK tidak efektif digunakan untuk menurunkan galat percobaan, atau dapat dikatakan RAK tidak lebih efektif dari pengujian dengan RAL. Dapat disimpulkan juga bahwa data yang teknik pengumpulan data yang digunakan oleh mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang atau Meisy Rahmalia tidak efektif jika menggunakan RAK. Sebaiknya akan lebih efektif jika menggunakan RAL. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.